Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Judin Arwandi. Saya dari kelas R6C dengan nomor induk mahasiswa 2021-21137. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan juga Malaysia. Ya, berdasarkan Undang-Undang Peraturan Essential Power yang disahkan pada bulan Agustus 1969, Malaysia menetapkan luas teritorial laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis dasar dengan menarik garis pangkal lurus menurut ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958 mengenai laut teritorial dan zona tambahan. Berdasarkan undang-undang tersebut, selanjutnya Malaysia mendeklarasikan secara sepihak Peta Malaysia 1979 pada tanggal 21 Desember 1979. Pada bulan tersebut, Malaysia juga mengeluarkan peta baru dengan batas terluar klaim maritim di Laut Sulawesi. Peta tersebut jelas memasukkan kawasan dasar laut sebagai bagian dari Malaysia yang kemudian disebut sebagai Blok Ambalat oleh Indonesia. Ya, teman-teman, Blok Ambalat adalah blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Selat Makassar, di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan. Tak hanya soal kepemilikan wilayah sengketa atas blok Ambalat juga terjadi karena potensi sumber daya alam yang sangat besar di perairan tersebut. Misalnya seperti minyak dan gas, di mana jika dimanfaatkan secara maksimal dapat bertahan hingga waktu yang begitu lama. Malaysia juga telah mengajukan klaim atas blok Ambalat dengan memasukkan sengketa perbatasan ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Namun, dalam salah satu pasal UNCLOS dikatakan bahwa kepemilikan wilayah Indonesia berkonsep negara kepulauan, di mana garis pangkal penentuan wilayah harus ditarik dari wilayah kepulauan terluar. Sementara Malaysia yang merupakan negara pantai biasa hanya boleh memakai garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus untuk menentukan batas wilayahnya. Jika ditinjau dari hukum internasional, Blok Ambalat ini merupakan milik Indonesia berdasarkan sejarah yang dimana sebelum lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia, Blok Ambalat sepenuhnya dikelola oleh Indonesia dengan bukti pemberian izin kepada pihak asing. Karena Malaysia tidak melakukan klaim atas tindakan Indonesia atas kegiatan penambangan dan eksploitasi di wilayah Blok Ambalat sejak tahun 1960 hingga pasca keluarnya Peta Malaysia tahun 1979, itu merupakan bukti pengakuan Malaysia terhadap wilayah Blok Ambalat dan Indonesia memiliki hak berdaulat di wilayah tersebut. Dengan demikian, berdasarkan hukum internasional, Blok Ambalat jelas milik Indonesia. Ya, kemudian teman-teman, selanjutnya yaitu langkah hukum Indonesia dalam menghadapi klaim Malaysia atas Blok Ambalat. Ada 4 langkah yang dapat diambil Indonesia untuk menyelesaikan sengketa wilayah Ambalat tersebut. Yang pertama, yaitu melalui perlindungan bilateral. Dan yang kedua, menetapkan wilayah sengketa sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Dan ketiga itu memanfaatkan organisasi regional sebagai sarana resolusi publik. Dan yang terakhir, membawa kasus itu ke Mahkamah Internasional sebagai langkah non-political legal solution. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa antara Indonesia Malaysia terkait Blok Ambalat.
Cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai sebagaimana yang diatur dalam pasal 1, 2, dan 33 Piagam PBB yaitu satu, yang pertama yaitu negosiasi, yang kedua pencarian fakta, dan yang ketiga jasa-jasa baik, keempat mediasi, kelima konsilasi, dan yang keenam arbitrase, dan ketujuh itu pengadilan internasional. Ya, penyelesaian yang diambil antara Indonesia Malaysia terkait blok Ambalat dengan cara negosiasi atau perundingan diplomasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan dari kedua negara tersebut. Untuk menyelesaikannya, Indonesia dan Malaysia bersepakat menggunakan cara perundingan yang dimulai pada tahun 2005 hingga Oktober 2009, yang dimana pada tahun 2009 itu kedua negara setuju untuk menahan diri dan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan mengedepankan dialog kerjasama bilateral. Ya, mungkin itu paparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.